Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng memfasilitasi, mengembangkan, dan mensinkronisasikan berbagai kajian penelitian ilmiah di Kabupaten Buleleng kerjasama dengan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi ternama di daerah ini. Mari bangun Buleleng dengan penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama akan melaksanakan presentasi hari ini sesuai dengan urutan yang diberikan oleh panitia kepada kami. Yang pertama adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah Bapak Ibu yang mewakili dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng dengan judul kajian usulan. Kajiannya adalah penyusunan naskah akademik tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang bangunan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami silakan Pak Bayu. Dari sesuai outline yang diberikan oleh Badan Litbang, yang pertama latar belakang. Jadi bangunan gedung adalah wujud fisik hasil kerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, berarti sebagian atau seluruhnya biasanya sih berada di atas tanah, mungkin jarang yang ada di atas atau di atas air nih, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas baik untuk hunian, tempat tinggal, keagamaan, sosial budaya maupun kegiatan khusus lainnya. Di bangunan gedung mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan, produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan andal. Jadi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan handal. Pemerintah daerah memiliki peranan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan penyusunan peraturan daerah di bidang bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar teknis bangunan gedung dan operasional di masyarakat dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara bangunan gedung. Jadi awal permasalahan kita mengapa perlu adanya perubahan Perda bangunan gedung, yaitu ini adalah akibat dari implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pengesahan UU nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan konsep Omnibus Law atau kita sering atau dikenal dengan Undang-Undang Sapu Jagad, itu kira-kira karena mampu mengganti beberapa norma atau undang-undang dalam satu peraturan, sekaligus untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Jadi penyempurnaan pengaturan berupa perubahan, baik ini perubahan atau penggantian maupun penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan perekonomian. Jadi sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang 11 Tahun 2020. Kemudian penyempurnaan peraturan bangunan gedung sebagai tindak lanjut penataan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan turunannya, baik peraturan pelaksana ataupun peraturan teknis lainnya agar selaras, sejalan dan tidak terjadi tumpang tindih. Dalam penyusunannya perlu diperhatikan secara seksama agar tetap ringkas dan tidak keluar dari tujuan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, yaitu penyederhanaan dan penataan regulasi. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, maka pemerintah daerah diharapkan dapat menyempurnakan peraturan daerah dengan dalam hal ini melakukan perubahan
terhadap peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Jadi hal ini tertuang dalam pasal 348 PP nomor 16 tahun 2021. Dalam penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah sebagai pemrakarsa. Ini disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda. Jadi naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Nah, jadi intinya sih di sini kami mengharapkan sekali dari Balitbank untuk membantu kami dalam membuat naskah akademik terhadap perubahan Perda nomor 1 tahun 2015. Sasaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, terwujudnya kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan tujuan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, yaitu penyederhanaan dan penataan regulasi. Yang kedua, terselaraskannya perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang bangunan gedung sebagai implikasi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Kegunaan atau manfaat kajian. Yang pertama, naskah akademik dijadikan pertimbangan utama dalam proses pendampingan rancangan peraturan perundang-undangan sehingga harapan sebuah undang-undang yang sempurna dan jauh dari cacat hukum dapat terwujud. Yang berikutnya, yang kedua, mungkin ini adalah kegunaan yang utama saya kira dari penyusunan naskah akademik ini. Kami harapkan naskah akademik nanti digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Yang pertama, mungkin rata-ratanya berapa penerbitan IND-nya, kemudian kelemahan-kelemahan sistem IND di mana dan apa yang ingin disempurnakan dari sana, sehingga tidak hanya berubah tetapi memperbaiki sistem yang sudah ada. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu, nah nanti di latar belakang kan tadi sudah dijelaskan, tinggal dipertajam, tapi semuanya sudah jelas, bagisnya sudah jelas tadi diuraikan seperti itu terkait dengan urgensi dilakukan hal ini. Nah terus realnya pada waktu yang dibutuhkan ini kan sebenarnya bisa terukur nanti apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Surya setelah sekian simak tadi seperti itu. Nah kita juga batas waktu real atau batas waktu pelaksanaan kegiatan ini nanti kan bisa batas waktunya nanti bisa dirumuskan, kira-kira sudah bisa dari awal sudah diuraikan dalam perencanaan seperti itu. Mungkin yang seperti itu dulu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Meade dari staf Ampu Kuturan Singaraja. Kemudian Pak Nahu dari Univas, silakan Pak. Silakan Pak. Terkait dengan usulan kegiatan penelitian dan pengembangan naskah akademik di PUPR ya. Jadi sebetulnya saya juga tidak begitu banyak sih mereka maksudnya karena ada pertengahan Pak ya. Sesama tenaga ahli biasanya sudah nyambung semua ya. Nanti saya tulis saja di sini Pak nanti sambil berjalan nunggu yang saya baca lagi termati. Terima kasih Pak Tobi. Baik, terima kasih.